Di pedalaman Kalimantan Tengah, ada sebuah gunung yang menyimpan lebih dari sekadar emas. Gunung Muro, begitu masyarakat menyebutnya, pernah jadi harapan ribuan penambang, tapi juga saksi bisu dari deretan kutukan, konflik, dan kematian yang perlahan dilupakan sejarah. Di balik gemerlapnya tambang, tersimpan kisah kelam yang jarang dibicarakan. Gunung Muro, sebuah kawasan berbukit di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, sejak dulu menyimpan daya tarik yang tak bisa ditolak. Emas, logam mulia itu tak hanya terpendam di balik tanah dan batu, tapi juga terkunci dalam mitos, konflik, dan tragedi. Di tahun 1980-an, kawasan ini mulai dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar. Sejumlah perusahaan asing, termasuk dari Australia dan Kanada, mengincar kandungan emas yang dikabarkan mencapai jutaan ons. Tapi jauh sebelum itu, masyarakat lokal, terutama dari suku Dayak Siang dan Dayak Dusun, telah mengenal tanah Gunung Muro sebagai tanah sakral. Bagi mereka, tempat ini bukan sekadar ladang emas, tapi juga rumah bagi roh-roh leluhur. Cerita tentang emas yang mengalir di sungai, bongkahan logam mulia yang bisa ditemukan hanya dengan menggali beberapa meter dari permukaan, membuat banyak orang berdatangan. Petualang, penambang tradisional, spekulan tambang, hingga aparat, semua berkumpul dan mengincar satu hal, kekayaan. Namun, tanah ini tidak murah. Dalam banyak kisah rakyat setempat, siapapun yang mengambil lebih dari yang semestinya akan menerima balasannya. Entah lewat kecelakaan kerja, penyakit misterius, atau suara-suara malam yang membuat para penambang meninggalkan kamp tambang dengan mata kosong dan mulut terkunci. Tapi janji emas selalu lebih kuat daripada rasa takut. Pada puncaknya, Gunung Muro menjadi rumah bagi ribuan penambang. Tenda-tenda biru berdiri di tengah hutan. Jalan-jalan setapak berubah menjadi jalur kendaraan berat. Sungai-sungai mulai keruh. Dan dalam diam, tanah adat pun perlahan terkoyak. Apa yang terjadi selanjutnya bukan hanya soal emas, tapi tentang benturan antara dua dunia. Dunia industrialisasi yang rakus, dan dunia spiritual yang menunggu waktu untuk membalas. Konon, sebelum para penambang datang, warga adat Dayak sudah menganggap Gunung Muro sebagai tempat suci. Hutan lebatnya dijaga oleh roh leluhur, dan air sungainya diyakini membawa pesan dari dunia gaib. Namun, saat suara mesin tambang mulai meraung, semuanya berubah. Bukan hanya pohon yang tumbang, tetapi juga keseimbangan yang tak terlihat. Sungai-sungai mengering, ikan-ikan mengambang mati, dan kabut pekat sering turun tiba-tiba. Meski langit cerah tanpa awan, para sesepuh adat memperingatkan, tetapi suara mereka kalah oleh kilau emas dan janji kekayaan. Dan sejak saat itu, satu persatu, para penambang mulai mengalami hal ganjil. Ada yang hilang tanpa jejak di dalam terowongan. Ada yang mengaku mendengar suara perempuan menangis, padahal tak ada siapapun. Dan yang paling menyeramkan, seorang mandor pernah melihat bayangan besar seperti manusia, tapi matanya bersinar merah, berdiri di puncak bukit, mengawasi mereka. Penduduk menyebutnya sebagai penjaga Gunung Muro, sosok yang tak senang tanahnya dirusak. Tahun 1997, sebuah terowongan baru dibuka di sisi timur Gunung Muro. Para pekerja menamainya Terowongan 13 karena dibuka pada tanggal 13 bulan ketiga. Sejak hari pertama penggalian, perasaan aneh menyelimuti para penambang. Lampu sering berkedip, alat berat tiba-tiba mati padahal kondisi baik. Dan yang paling mengganggu adalah suara bisikan. Bukan sekali dua kali, tapi hampir setiap hari. Seolah ada yang berbicara dari balik dinding batu. Kata mereka, "Berhenti, pulanglah." Namun para pengawas tak peduli. Proyek harus selesai, emas harus keluar. Sampai akhirnya pada malam ke-13, saat 5 orang masuk lebih dalam dari batas aman, mereka tak pernah kembali. Tim penyelamat dikerahkan, tapi hanya menemukan helm dan lampu yang sudah pecah. Tak ada darah, tak ada jejak,
Dan anehnya, lorong tempat mereka masuk tiba-tiba tertutup tanah seolah ditelan bumi. Sejak itu terowongan 13 ditutup selamanya. Tak ada yang berani menyentuhnya lagi. Dan nama Gunung Muro makin lama makin dijauhi, dibicarakan hanya dengan bisik-bisik. Setelah insiden terowongan 13, para penambang mulai melihat lebih dari sekadar bayangan. Di malam hari, mereka menyaksikan sosok perempuan berbaju putih berjalan di atas jalur tambang. Rambutnya terurai panjang menutupi wajah. Tapi anehnya, kakinya tidak menyentuh tanah. Beberapa saksi mata mengaku melihat perempuan itu muncul di dekat lokasi bekas ledakan, lalu menghilang ke arah bukit tempat alat berat pernah terbakar. Seorang mandor yang sempat mencoba mendekatinya tiba-tiba kejang-kejang dan tak bisa bicara selama 3 hari. Ketika akhirnya sadar, ia hanya bisa berucap, dia marah karena emasnya diambil. Tidak lama setelah itu, muncul pula makhluk-makhluk tak dikenal di sekitar lubang galian, sosok hitam besar seperti bayangan manusia, tapi bergerak seperti hewan. Kadang berdiri, kadang merangkak. Tapi yang paling mengerikan, mereka muncul hanya ketika ada emas yang ditemukan. Seolah-olah mereka menjaga harta itu. Beberapa pekerja memutuskan mundur. Yang bertahan mulai mengalami mimpi yang sama, dikejar makhluk bersisik, bermata merah dari dalam tanah. Gunung Muro, dulunya tempat rezeki, kini menjadi tempat yang dijauhi. Tapi perusahaan tetap menambang, dan bencana demi bencana pun tak berhenti. Setelah bertahun-tahun beroperasi, Gunung Muro berubah menjadi luka terbuka di tengah hutan Kalimantan. Tanah yang dulu hijau kini menganga seperti dikeruk tanpa ampun. Sungai-sungai yang mengalir jernih berubah keruh. Ikan-ikan mati mengambang. Warga sekitar tak bisa lagi mengambil air untuk minum, apalagi untuk bertani. Namun kerusakan alam bukan satu-satunya kutukan. Orang-orang yang pernah bekerja di tambang mulai mengalami kemalangan bertubi-tubi. Ada yang kehilangan keluarga karena kecelakaan misterius. Ada pula yang tiba-tiba jatuh sakit, padahal sebelumnya sehat. Seorang mantan operator alat berat bahkan ditemukan tak bernyawa di rumahnya, dengan wajah memucat dan tangan menggenggam pasir emas. Lebih aneh lagi, emas yang dibawa pulang secara diam-diam oleh para pekerja justru mendatangkan sial. Ada yang rumahnya terbakar tanpa sebab. Ada pula yang keluarganya mengalami kesurupan dan terus mengucapkan kalimat yang sama, "Kembalikan milik kami." Warga adat sekitar Gunung Muro percaya ini bukan sekadar nasib buruk. Ini adalah kutukan penjaga gunung, roh-roh leluhur yang marah karena tanah mereka dicabik-cabik untuk kekayaan yang tak pernah mereka rasakan. Upacara adat pernah dilakukan, sesajen dibawa, mantra dibaca, tapi semuanya sia-sia. Sejak tambang itu dibuka, tidak pernah ada kedamaian. Dan hingga hari ini, Gunung Muro masih berdiri, terlihat seperti gunung biasa. Tapi siapapun yang pernah ke sana, tahu bahwa tempat itu menyimpan lebih dari sekadar emas. Ia menyimpan kutukan yang tak pernah selesai. Kisah yang tersembunyi di balik Gunung Muro tidak berhenti pada kerusakan lingkungan atau hilangnya kehidupan. Pada tahun 2004, warga sekitar kembali dikejutkan oleh serangkaian kejadian misterius. Setelah hujan lebat mengguyur kawasan itu selama berhari-hari, sebuah retakan besar muncul di salah satu sisi bukit yang ditambang secara ilegal. Sejumlah alat berat dilaporkan terperosok ke dalam tanah, seolah ditelan oleh bumi itu sendiri. Para penambang yang selamat mengaku mendengar suara seperti rintihan manusia dari bawah tanah, diikuti dengan bau menyengat seperti belerang dan darah. Seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya bahkan bersumpah melihat sosok bayangan tinggi berdiri di ujung bukit saat kejadian berlangsung. Sosok itu mengenakan semacam jubah hitam, wajahnya samar, namun terasa sedang mengamati mereka dalam diam. Beberapa hari kemudian,
desa terdekat mengalami pemadaman listrik mendadak selama 3 malam berturut-turut. Para tetua adat mengatakan bahwa ini adalah tanda bahwa tanah mulai menolak manusia. Ritual tolak bala dilakukan besar-besaran, namun hasilnya nihil. Salah satu tetua bahkan berkata, "Gunung itu bukan sekadar tanah dan batu. Di dalamnya ada yang sudah lama tidur, dan sekarang ia mulai terbangun." Kejadian-kejadian ini tak pernah diberitakan luas. Perusahaan tambang menyangkal semua laporan sebagai halusinasi akibat kelelahan dan kondisi kerja yang ekstrim. Namun bagi masyarakat lokal, peringatan itu sangat jelas. Ada sesuatu yang dikorbankan dan sekarang menuntut untuk dikembalikan. Seiring waktu, aktivitas penambangan di Gunung Muro memang menurun, tetapi bukan karena alasan moral atau pertobatan ekologis, melainkan karena medan yang semakin berbahaya. Longsor, runtuhan, alat berat yang rusak misterius, dan para pekerja yang hilang satu persatu tanpa jejak membuat banyak perusahaan menyerah. Tapi yang tinggal di wilayah itu tahu, gunung itu belum puas. Warga yang pindah ke desa-desa sekitar sering mengaku mendengar tangisan di tengah malam dari arah gunung yang sudah ditinggalkan. Beberapa bahkan mengalami mimpi yang sama, sosok perempuan dengan tubuh hangus dan mata yang menatap penuh murka, berdiri di puncak gunung, memanggil dengan suara parau, "Kembalikan yang kalian ambil." Di masa pandemi, beberapa warga yang nekat kembali untuk menambang emas secara ilegal dilaporkan hilang begitu saja. Tidak ditemukan mayat, tidak ada jejak, hanya barang-barang mereka yang tertinggal dan tanah yang basah seperti baru saja memakan sesuatu. Gunung Muro kini menjadi tempat yang dihindari. Tapi bagi masyarakat Dayak yang masih tinggal di sana, kepercayaan lama tidak pernah mati. Setiap gunung punya penjaga. Jika kau mengambil terlalu banyak tanpa izin, maka tak ada ritual atau doa yang bisa menebus kutukannya. Gunung Muro bukan hanya cerita tentang tambang emas, tapi juga tentang keserakahan, pengkhianatan terhadap leluhur, dan kutukan dari tanah yang dilukai. Apapun yang tersembunyi di dalam sana, mungkin belum selesai berbicara. Kalau kamu suka kisah-kisah seperti ini yang menyatukan sejarah, misteri, dan kegelapan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Das and Dread, karena kami akan terus menyelami cerita-cerita yang dunia coba sembunyikan. Sampai jumpa di video berikutnya, jika kamu masih berani mendengarkan.